Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda, hai mams, hai teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Dan apapun yang kita lakukan atau aktivitas apapun yang kita lakukan berjalan dengan lancar. Amin, amin, amin ya Allah. Nah hari ini aku itu latah ya. Kemarin nontonin videonya Mama Alesa dan Dapur Mini A dan R Family yang bebikinan kolak pisang ya. Jadi aku itu punya pisang, tapi kemarin waktu aku nontonin video mams itu tuh belum mateng. Nah hari ini pisangnya udah mateng, jadi aku mau bikin kolak pisang dulu. Jadi ini judulnya emang latah ya. Apa yang dibikin orang tuh jadi kepengen gitu. Tuh ngeracuni banget tuh Mams Alesa dan Dapur Mini AR Family ya. Akunya jadi kepengen loh buat kolak pisang juga gitu. Tapi kolak pisang yang aku buat agak sedikit berbeda dari mams yang tadi aku sebutin. Aku di sini pakai beras gongseng. Jadi nanti beras gongsengnya ini aku gongseng sampai kuning kecoklatan gitu ya, sampai kuning deh. Kemudian nanti aku halusin. Harusnya halusinnya pakai blender ya biar bener-bener halus. Tapi di sini karena listriknya tidak nyala dan tidak bisa pakai blender, makanya aku ulek, digiling maksudnya, diulekan gitu biar halus sedikit-sedikit. Nah ini udah siap ya buat digiling nih kalau warnanya udah begini. Jadi nanti aku gilingnya itu sedikit-sedikit karena agak susah ya. Harusnya tuh pakai apa ya, yang tumbuk itu ya, tapi karena batunya itu rusak, batunya pecah, jadi aku giling aja gitu. Nah, gini nih cara aku ngalusin beras gongseng tadi ya. Oh ya, di sini aku nggak bosan-bosan ya buat ingetin teman-teman semua. Ayo dong bantu aku. Klik like, kemudian komentar yang positif dan membangun tentunya. Kemudian subscribe bagi yang belum subscribe. Nah, bagi yang sudah subscribe dan sering nonton video aku mohon nontonnya full ya. Gak usah di skip-skip. Dan bantu aku mencapai 4K yang sekarang sedang aku kejar-kejar banget. Aku juga makasih banget bagi yang sering ngunjungin aku, baik yang punya channel YouTube maupun yang hanya nonton-nontonin aja gitu ya, nggak ngebangun channel YouTube-nya, hanya sekedar menonton saja. Aku ucapin terima kasih, dan tinggal komentar di setiap kalian menonton video aku agar aku bisa kunjungin balik gitu ya. Oh iya, bagi yang pendatang baru ya, bagi yang baru bergabung dan ingin aku balik subscribe channel YouTube-nya, itu aku tunggu sampai 24 jam ya, karena takut ketahuan sama satpam kalau aku itu langsung subscribe balik kalian gitu. Jadi tunggu dan sabar ya, pasti aku datang kok. Oke, ini udah proses ngerebus pisangnya. Jadi pisangnya ini aku rebus pakai air biasa dulu. Setelah itu setelah mendidih airnya, baru aku masukin santannya. Dan ini aku pakai santan instan. Seperti yang aku bilang, di sini susah cari kelapa parut, makanya aku pakainya santan instan. Sebenarnya lebih enak kalau santannya itu santan asli ya, ketimbang santan instan kayak gini. Tapi karena di sini carinya agak susah, maksudnya kelapa parutnya itu agak susah, makanya aku pakainya santan instan gitu. Dan aku rasa bunda-bunda yang lain lebih seringan pakai santan parut ya, ketimbang kelapa parut, maksudnya ketimbang yang instan. Nah ini aku udah masukin gula pasir ya. Aku nggak pakai gula merah karena kita kurang suka ya, mau sih makan tapi kurang, kalau bisa pakai gula pasir buat kolak-kolak gitu. Nah nanti ini setelah mendidih dan sudah mateng, aku masuki beras gongseng yang tadi sudah aku haluskan gitu. Nah ini dia prosesnya. Nah setelah ini diaduk-aduk dan diangkat lalu ditutup. Oke, ke step berikutnya aku masak buat makan siang di waktu yang sama ya setelah bikin kolak tadi. Ini aku mau pindang ikan tongkol. Jadi ini bumbunya hanya irisan ya, 2 bawang, kemudian jahe, dan aku nggak punya kunyit yang kunyit apa ya, kunyit seger gitu. Jadi aku nih pakai kunyit bubuk. Hanya ini aja. Bunda kalau pindang ikan biasanya bumbunya apa aja ya?
Kalau aku nih cuman ini, karena emang bahannya adanya yang di rumah ini. Kadang-kadang kan ada orang yang pakai serai ya, aku nggak pakai. Jadi apa yang ada aja deh. Ini buat makan siang ya. Jadi ini aku ngerekam videonya sekitar jam 10 pagi gitu. Nah, setelah mendidih, aku masukin asam jawa. Di sini pakai asam jawa aku. Kalau ada asam belimbing buluh itu lebih bagus kayaknya. Tadi juga aku udah masukin bumbu ya, kayak garam, kemudian penyedap itu udah dimasukin. Setelah ini aku akan masukin ikan tongkolnya. Jadi ini pindang simple ya, ala Desi Puspita. Nggak mau yang riweh-riweh masaknya. Yang penting di rumah ini berkuah gitu. Dan kalau udah berkuah, anak-anak lahap makannya. Nah, setelah dites rasa, kemudian udah mateng nih aku angkat. Jadi emang videonya banyak aku potong-potong karena takutnya teman-teman bosan ya ngelihat aku masak. Kemudian ini aku ngerebus daun singkong ya. Di sini bilangnya daun ubi. Jadi aku rebus buat pasangannya. Nanti aku buat sambal asam manis sambil ngerebus ini ya. Ini daun ubinya juga direbus biasa aja. Nah, ini aku buat sambal asam manisnya ya. Jadi sambal asam manis ini aku salah bikin. Ini aku cuman pakai cabai merah, keriting dan cabai rawit, kemudian aku kasih garam, aku ulek. Harusnya ini pakai bawang merah, jadi aku tuh salah denger ya. Kemarin aku tanya resepnya ke ibu mertuaku, tapi ternyata aku salah denger. Harusnya ini pakai bawang merah gitu. Jadi cabai merah, kemudian rawit dan bawang merah. Nah, ini karena resepnya nggak bisa diganti ya, harus pakai gula merah. Karena judulnya adalah sambal asam manis, jadi harus pakai gula merah biar manisnya cocok gitu, pas dengan resep. Makanya harus pakai gula merah. Nah, nanti di sini aku siram pakai asam jawa, air asam jawa, makanya namanya sambal asam manis gitu sih kata mertuaku. Oke, tinggal disiram air asam jawanya aja, diaduk-aduk, dicicip-cicip dulu apakah kurang garam atau apa. Nah, ini dia yang aku maksud ya, kolak yang tadi aku bilang pakai gilingan beras gongseng, jadi terlihat seperti ada nasinya ya di dalam tuh, bikin kenyang banget bun. Boleh deh dicoba di rumah. Kemudian ini lauk buat makan siang. Jadi ada sambal, ada daun singkong rebus, dan ada pindang ikan. Tuh kita siap-siap nih mau makan siang ya. Jadi seperti kata emak-emak ya, ayo berdoa dulu sebelum makan biar ntar kalau makan gak kalap dan berlebihan. Oke, sekian dulu video aku hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.